Saya mencintai demokrasi, tapi saya hanyalah rakyat kecil. Potret saya tidak pernah masuk ke koran. Saya hanya berjuang pada RT Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin, semua warga pro dengan demokrasi, sehingga saya bisa mengarahkan warga dengan mudah. Demokrasi! 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 Benar kan? Hanya saja semua warga itu tidak tahu apa arti demokrasi. Begini. Pokoknya demokrasi itu bagus. Demokrasi itu harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Itu kata mereka. Saya kira itu sudah cukup. Saya tidak mau memberikan batasan-batasan mengenai demokrasi supaya tidak disalahgunakan. Atau bisa jadi ada perbedaan tafsir mengenai demokrasi itu. Atau bisa juga saya sendiri yang mengartikan demokrasi itu salah. Pada suatu kali, RT kami yang membentang di sepanjang gang Gugus Depan ini mendapatkan kunjungan dari pihak kelurahan. Pasalnya akan dibuat sebuah jalan dengan mengambil 2 meter tanah milik kami. Petugas itu berharap agar kami seperti warga yang lain menerima kehilangan itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, saya harap saudara-saudara mampu menerima dan memberikan sumbangan tersebut. Ini demi kepentingan bersama. Warga kami tercengang. Hanya 2 meter? 2 meter hanya untuk pembangunan. Pembangunan siapa? Bayangkan kalau rumah kami yang hanya panjangnya 6 meter dengan lebar 4 meter, kalau diambil 2 meter, kita hanya tinggal sebesar gang. Bagaimana kita hidup dalam sebuah gang? Tidak bisa, itu tidak mungkin. Tapi ini demi keputusan bersama, kata petugas itu. Kami semakin tercengang. Bagaimana bisa membuat keputusan hanya menggunakan keputusan bersama? Seperti orang niru saja. Soalnya di sebelah sana, warga-warga di sana adalah pekerja yang aktif di pabrik tekstil. Mereka membutuhkan jalan di gang Gugus Depan ini sebagai mobilitas mereka. Bajai mikrolet bisa melewati jalan ini, sehingga menjadi pembangunan bagi warga kampung ini dan kampung sebelah. Hal tersebut sudah diperhitungkan masak-masak. Masak-masak bagaimana? Tak lama kemudian, warga dari kiri dan kanan kami datang. Mereka menghimbau agar kami mengerti persoalan kami. Mereka mengingatkan kepada kami, kalau semisal kami menolak, mereka akan berbuat yang tidak-tidak, dan hal buruk akan terjadi. Berbuat yang tidak-tidak bagaimana? Kami terjepit di antara urusan orang lain. Kami saja belum sempat memulai perundingan pelebaran jalan itu. Pelebaran jalan sudah dimulai. Tanpa meminta izin lagi, sebuah bulldozer datang dan menggaruk tanah kami. Warga kami panik. Jangan! Ini tanah kami. Kami sudah di sini sejak zaman nenek moyang kami. Bulldozer itu pun tidak mau berhenti. Dia terus saja menggaruk. Jangan Pak, jangan! Akhirnya kami mau tidak mau harus melawan. Anak-anak dan perempuan kita taruh di depan, selanjutnya orang-orang tua, dan yang terakhir saya dan bapak-bapaknya. Bulldozer itu pun berhenti. Sopirnya turun dan menghampiri teman-temannya untuk berunding. Selesai berunding, sopir bulldozer itu naik ke atas bulldozer dan menyalakan mesinnya lagi. Kami pun deg-degan. Kami bingung apa yang akan dilakukan oleh sopir bulldozer itu. Tak lama kemudian, 10 orang aparat turun dari kol. Kami bersorak melihat puluhan orang itu datang. Mereka mungkin akan melindungi rakyat, tetapi bulldozer itu terus menggaruk tanah kami. Orang-orang berseragam itu datang. Ternyata mereka bukan petugas. Mereka adalah satpam yang ingin mengamankan pelebaran jalan ini. Tanpa diberi komando lagi, kami melawan. Anak-anak mengambil batu dan melemparnya ke atas bulldozer. Lalu Asep, salah seorang bapak dari anak tersebut, naik ke atas bulldozer ingin menarik sopirnya. Tiba-tiba sopir itu mengambil sebuah parang dari bawah tempat duduknya dan bacok Asep. Kami pun terpaksa mundur
Kami melarikan Asep ke rumah sakit. Untung tidak lewat. Saya bingung. Saya pun memutar otak. Saya beranikan diri untuk mengunjungi pabrik tekstil itu. Saya memakai batik seperti ini supaya mereka tahu bahwa saya adalah petugas kelurahan. Tapi susah sekali. Orangnya selalu tidak di tempat. Baru setelah saya mengaku dari petugas kelurahan, saya pun diterima. Direktur itu pun kaget saat mengetahui bahwa saya bukan petugas kelurahan. Ia pun tersenyum manis dan menjabat tangan saya dengan erat. Begitu saya semprot, dia merasa bingung. Tuhan Maha Besar, saya tidak tahu apa yang sudah terjadi. Saya tidak pernah memperbolehkan seseorang memiliki kepentingan sendiri, tapi mengatasnamakan kepentingan perusahaan. Para karyawan sebenarnya sudah saya beri uang transportasi. Apabila karyawan menginginkan jalan pintas, itu mungkin mereka ingin menyelamatkan uang transport. Sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak percaya lagi. Nanti lihat saja, setelah proyek jalan itu sudah selesai, seluruh karyawan akan ditiadakan uang transportnya. Mereka disuruh datang berjalan kaki. Aku tahu. Aku akan beritahu warga semuanya, sekaligus aku akan laporkan ke Jaksa Agung. Dulu Jaksa Agung makan di warung saya. Ya benar, saya akan laporkan ke Jaksa Agung. Biar orang itu ditindak. Sumpah. Saya tak bisa ngomong lagi. Saya harus terus maju. Ini perjuangan. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya ingin tanah 2 meter kami itu tidak diganggu. Itu hak kami, titik. Saya tidak mau pergi dari kantor ini sebelum ada keputusan pembatalan pembuatan jalan yang memakan 2 meter lahan kami. Akhirnya dia mengangguk, dan dia mengerti. Seketika dia mengambil sebuah benda dari dalam laci. Akhirnya memang benar, kunci keberhasilan adalah kegigihan. Tetapi kemudian darah saya terserap. Direktur itu mengambil sebuah amplop besar dan tebal. Lalu dia memberikan amplop tersebut kepada saya. Amplopnya tebal, warna coklat. Di depannya tertulis 250 juta. Astaga, banyak sekali. Uang 250 juta. Saya bisa perbaiki rumah, bisa kredit motor, bisa bayar SPP, bisa juga memberikan uang ini kepada orang tua saya. Saya akan minta. Saya tidak akan menanyakan berapa isi amplop ini. Saya akan pulang. Saya harus lewat jalur belakang supaya warga tidak mengetahui bahwa saya baru saja dari kantor direktur itu. Keesokan harinya, para warga Gang Gugus Depan datang ke rumah saya untuk menagih apa yang sudah didiskusikan oleh direktur dan saya. Kemudian para warga saya beri wejangan. Saudara-saudara yang saya cintai, memang berat jika harus kehilangan tanah 2 meter milik kita. Tapi itu lebih baik daripada kita harus kehilangan nyawa kita sendiri. Lagi pula, ini semua demi kepentingan bersama. Di dalam demokrasi, suara terbanyak itulah yang menang. Maka, kita semua harus merelakan tanah 2 meter milik masing-masing demi pembangunan ini. Seluruh warga yang saya pimpin tidak menjawab. Justru mereka pergi satu persatu. Mereka tidak mau mendengar omongan saya. Mereka tidak menggubris itu. Tunggu dulu Pak, tunggu. Kalau memang hal tersebut tidak melindungi rakyat kecil, aku berhenti menyokong demokrasi. Saya menentang demokrasi. Sejak saat itu, semua warga yang saya pimpin benci dengan adanya demokrasi.
Semuanya menentang demokrasi. Hanya tinggal saya sendiri yang berdiri di sini teguh dan berani. Habis mau apa lagi? Kalau bukan saya, lalu siapa lagi? Daripada ini diberikan pada orang lain,